Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi genotip, fenotip, dan pewarisan sifat. Yang pertama adalah mengenai genotip, yang kedua adalah fenotip. Nah, apa sih yang dimaksud dengan genotip? Yang dimaksud dengan genotip adalah terkait dengan sifat yang tidak tampak atau tidak dapat diamati yang merujuk pada suatu keadaan genetik, lokus, ataupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh kromosom ataupun disebut juga dengan genom. Nah, genotip ini dapat berupa homozigot dan heterozigot. Nah, homozigot itu apabila individu mempunyai pasangan alel yang sama. Sedangkan kalau semisal heterozigot ialah apabila individu tersebut mempunyai pasangan alel yang berbeda. Yang selanjutnya adalah fenotip. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fenotip? Nah, jadi yang dimaksud dengan fenotip adalah terkait dengan sifat yang tampak atau dapat diamati. Misalnya saja adalah mengenai warna kulit, kemudian jenis rambut, tinggi badan, warna mata, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambar yang mana di sini adalah genotip dan fenotip. Yang mana genotip ini biasanya berasal dari DNA ataupun dalam artian tidak dapat kita amati secara langsung. Dan yang kedua adalah fenotip. Nah, fenotip merupakan hasil pengkodean dari genotip tersebut yang dapat kita amati dari luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat atau hereditas. Pewarisan sifat atau hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA terdapat dalam gen. Gen terkandung dalam kromosom yang terletak dalam inti sel. Yang kedua ada hukum Mendel. Hukum Mendel adalah hukum pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum Mendel ada dua macam. Yang pertama, hukum pemisahan atau segregation. Ciri-cirinya adalah pertama, pada pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan gen dari alel secara bebas. Yang kedua, terjadi pada persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Yang kedua, hukum Mendel, hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment. Ciri-cirinya pada pembentukan gamet terjadi penggabungan gen dari alel yang berbeda. Yang kedua, terjadi pada persilangan dihibrid. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus yang ada di dunia kedokteran gigi, yaitu adalah missing teeth. Missing teeth tersebut menjadi tiga, yaitu ada anodontia, hipodontia, sama oligodontia. Nah, anodontia itu adalah tidak adanya benih gigi di dalam rongga mulut. Kalau oligodontia itu giginya tidak tumbuh lebih dari 6. Kalau hipodontia giginya tidak tumbuh kurang dari 6. Nah, di sini kami menyajikan 5 hasil persilangan dari kasus anodontia. Yang pertama adalah pria normal dengan wanita karier. Nah, yang kemungkinan menghasilkan wanita normal, wanita karier, pria normal, dan pria anodontia. Ada juga di sini pria normal dengan wanita anodontia yang akan menghasilkan kemungkinan itu wanita karier, sama pria anodontia. Yang ketiga di sini ada pria anodontia dengan wanita normal yang kemungkinan akan menghasilkan wanita karier sama pria normal. Yang keempat ada hasil persilangan dari pria anodontia dan wanita karier yang akan menghasilkan wanita anodontia, wanita karier, pria normal, sama pria anodontia. Yang kelima ada pria anodontia dengan wanita anodontia yang kemungkinan akan menghasilkan wanita anodontia dengan pria anodontia. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum